Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kebahagiaan untuk bertemu kembali, untuk berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita, di antaranya yaitu nikmat Islam, iman, kesehatan, dan waktu luang, sehingga kita bisa merasakan indahnya, merasakan nikmatnya sahur di pagi hari, berbuka ketika maghrib, dan sholat tarawih secara berjamaah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita mendengar kata rumah, apa yang terlintas di benak kita? Pasti pikiran kita akan mengatakan bahwa rumah itu tempat yang nyaman, tempat untuk meneduh dari hujan, tempat untuk kita istirahat di malam hari, tempat pulang, bahkan tempat yang dapat membuat hati kita menjadi lebih tenang. Tahukah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai rumah di muka bumi ini, yaitu masjid. Ya Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Masjid bukan sekedar bangunan dengan kubah, menara, akan tetapi masjid adalah tempat sujud hamba-hambanya, tempat kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat hati yang gelisah akan menjadi tenang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid. Artinya, kalau kita sering datang ke masjid, berarti kita sedang berada di dalam sesuatu yang Allah cintai. Masjid bukan tempat yang membosankan, akan tetapi masjid adalah tempat yang paling mengasihkan. Kita harus menanamkan kepada diri kita bahwa masjid itu tempat yang asik untuk kita kunjungi. Kenapa harus asik? Pertama, di masjid kita bisa menenangkan hati yang sedang kacau. Ketika kita lelah dengan dunia, ketika lelah dengan tugas sekolah, kuliah, pekerjaan, atau masalah hidup yang sedang kita jalani, coba kita diam sejenak di masjid, berzikir, sholat 2 rakaat, maka hati akan terasa lebih ringan. Yang kedua yaitu masjid tempat menambah ilmu. Dari zaman dahulu, zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, masjid bukan hanya sekedar tempat sholat, tetapi juga tempat belajar mengajar. Bahkan dulu masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah, yaitu menjadi pusat ilmu pengetahuan umat Islam pada zaman itu. Yang ketiga, masjid tempat bertemu orang-orang yang baik. Kalau kita ingin menjadi baik, kalau tidak kita ingin menjadi seseorang pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya, berkumpullah dengan orang-orang baik. Di masjid kita bertemu orang yang sama-sama memiliki satu tujuan, yaitu ingin memperbaiki diri, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu, yang ketiga ini menjadi masjid adalah tempat bertemu orang-orang baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertanyaannya sekarang yaitu, sudahkah kita merasa bahwa masjid itu tempat yang asik untuk kita kunjungi?
atau masjid itu tempat yang tidak asik untuk kita kunjungi. Mari kita ubah cara pandang kita tentang masjid, bahwa masjid adalah tempat yang paling asik. Jangan datang ke masjid hanya saat sholat Jumatan, atau di bulan Ramadan ini hanya saat sholat taraweh, atau bahkan hanya sekadar ikut berbuka di masjid. Jangan sampai seperti itu. Bisakanlah hadir di masjid itu 5 sholat wajib kita, yaitu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Seminimal-minimalnya kita datang ke masjid itu sekali di sholat jamaah kita, sholat wajib kita. Karena semakin kita sering ke masjid, maka semakin hati kita terikat dengan masjid. Rasulullah SAW bersabda, salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak yaitu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dalam hadis disebutkan, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fihil masajid. Dan seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang hatinya selalu terpaut di dalam masjid, terpaut dengan masjid, dan mendapatkan keberkahan yang selalu menyertai kita. Akhir kata, mari kita hidupkan kembali masjid, ramaikan masjid dengan pengajian, dengan tilawatil Quran, sholat, zikir, ilmu pengetahuan. Jadikanlah masjid bukan hanya tempat untuk singgah sementara, tapi menjadi tempat kita pulang. Wallahu a'lam bishawab. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.